Selamat pagi anak Nasr kelas 2. Selamat bertemu kembali dalam perjalanan agama kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kisah Nabi Nuh ya. Setelah kita mempelajari Kain dan Habel, kita akan melihat Nabi Nuh. Oke? Nabi yang sangat luar biasa ya. Nabi yang sangat dikasihi dan cintai oleh Allah. Nah, inilah dia ya. Kisah Nabi Nuh. Orang yang sangat setia kepada Allah di tengah-tengah banyaknya penderitaan, banyaknya dosa-dosa umat manusia ya. Nah, mari kita dengar cerita sama-sama ya nak. Pada masa itu banyak orang di zaman Nabi Nuh yang telah berbuat jahat ya. Banyak orang yang telah suka menyakiti sesamanya, suka menyakiti alam ya, merusak alam ya. Sudah sangat banyak yang sangat berbuat dosa dan jauh dari Allah. Maka Allah mengatakan, mereka telah berbuat jahat, aku akan menghapuskan mereka dari muka bumi. Allah marah ya, karena manusia tidak sejalan lagi dengan Allah, tidak setia dengan Allah. Akan tetapi di tengah-tengah itu semua, di tengah umat manusia yang seperti itu, ada seorang tokoh yang namanya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ini adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Dia mempunyai 3 orang anak. Yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya Ham, dan yang ketiga namanya Yafet ya. Mereka ini adalah orang yang sangat setia kepada Allah, walaupun banyak yang mengejek-ngejek mereka. Luar biasa kan anak-anak Nasr? Nah, pada suatu saat Allah mendatangi Nuh dan berbicara kepada Nuh, Nuh, buatlah sebuah perahu atau bahtera yang sangat besar. Wah, untuk apa Tuhan bahtera? Ini kan di gurun pasir. Untuk apa buat bahtera? Kata Nuh, buatlah sebuah bahtera yang besar, karena aku akan melenyapkan manusia di bumi ini karena sudah berdosa dan bersalah kepada aku, kata Tuhan kepada Nuh. Lalu Nuh pun taat kepada Tuhan, dan dia bersama 3 anaknya membuat sebuah bahtera yang sangat besar ya. Banyak orang mengolok-olok mereka, kenapa membuat bahtera di tengah padang gurun? Ini padang pasir, panas, tidak akan ada hujan. Untuk apa bahtera yang begitu besar dibuat? Banyak yang mentertawakan, banyak yang mengolok-olok mereka. Luar biasa kan anak-anak? Tapi Nuh dan anaknya tetap setia membangun bahtera yang diminta oleh Allah. Maka Allah juga mengatakan, ambillah sepasang setiap binatang yang ada di muka bumi ini, jantan betina, 1 pasangnya, bawalah dan masukkanlah ke dalam bahteramu. Setelah bahtera itu selesai, bawalah dan masukkanlah ke dalam bahteramu, kata Allah kepada Nuh. Dan Nuh pun taat dan membawa masuk binatang itu ke dalam bahteranya. Setelah 7 hari, maka datanglah hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam memenuhi bumi. Nah, lihatlah anak-anak ya, hujan. Allah membuka semua tabir langit dan menurunkan hujan yang sangat lebat. Lalu Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan Allah menutup pintu bahtera itu dari luar. Nah, setelah 40 hari 40 malam naiklah air semua dan banjir sangat besar datang ya. Orang-orang itu semua yang sangat berdosa kepada Allah meminta tolong kepada Nuh. Nuh, selamatkan kami, tolong, kami akan bertobat. Tetapi Nuh tidak dapat membuka lagi bahteranya, dan bahteranya pun hanyut terbawa air bah. Bahkan burung-burung pun tidak mempunyai tempat untuk hinggap. Dan akhirnya musnahlah semua manusia-manusia yang sudah berdosa itu. Lihatlah anak-anak ya, akibat dosa mereka. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarga memelihara dengan baik semua binatang, semua hewan yang mereka bawa, diberi makan, diberi tempat, dirawat dengan sangat baik. Lalu setelah
150 hari Nuh membuka jendela dan mengeluarkan seekor burung gagak. Akan tetapi burung gagak itu pun kembali. Itu menandakan bahwa air belum surut, tidak ada yang dibawa, tidak ada daun-daunan. Kemudian dia menunggu 7 hari lagi. Lalu dilepaskan lagi oleh Nuh seekor burung merpati. Dan burung merpati itu membawa sepucuk daun, ranting daun. Dan Nuh sangat senang. Itu menandakan bahwa air bah sudah berkurang dan mulai surut, hujan sudah berhenti. Nah, ada tandanya ya nak, burung merpati itu ya membawa kebahagiaan ya. Nah, setelah itu Nuh dan keluarganya pun turun dari air bah dan melihat bahwa tanah di bumi sudah menjadi kering, baterainya pun menyangkut di tebing yang tinggi ya. Kemudian Nuh, keluarga dan semua binatang dikeluarkan dari bahtera untuk dapat hidup kembali di bumi ya. Lalu Nuh dan keluarganya mendirikan sebuah mezbah, sebuah batu persembahan kepada Allah, untuk mengucap syukur kepada Allah bahwa mereka sudah diselamatkan dari air bah. Dan pada waktu itu Allah menyesal dan mengatakan, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Walaupun manusia berbuat jahat, aku tidak akan memusnahkan manusia lagi, kata Allah ya. Lalu Allah membuat sebuah tanda perjanjian, yaitu sebuah pelangi. Nah, makanya mitosnya anak-anak Nasr, sehabis hujan pasti ada pelangi kan. Itu menandakan bahwa hujan telah berhenti. Nah, inilah tanda yang diberikan oleh Allah kepada Nuh, kepada manusia, bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia lagi. Oke anak Nasr ya. Nah, dari semua itu kita lihat anak Nasr ya, pertanyaan mendalami cerita Nuh tadi ya. Ada anak siapakah nama anak-anak Nuh? Ham, Sam, dan Yafet. Yang kedua, apakah tujuan Allah mendatangkan air bah? Memusnahkan manusia yang tidak mau bertobat itu, yang tidak setia itu ya. Kenapa Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah? Karena Nuh dan keluarganya tetap setia kepada Allah. Nah, yang penting adalah apakah pesan yang dapat kita ambil dari kisah Nuh? Nah, saya dari kisah Nuh kita dapat mengambil pesan. Kita harus setia kepada Allah, harus menjaga alam dan mencintai sesama manusia ya, anak Nasr ya. Nah, sekarang untuk anak Nasr semua, bagaimana dengan anak Nasr? Apakah masih mau merusak alam dan tidak mau bertobat? Apakah mau seperti orang berdosa yang dimusnahkan oleh Allah? Tidak kan? Nah, pesan dari sini adalah mari kita jaga alam sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan kita kepada manusia. Oke anak-anak saya, mudah-mudahan sudah paham ya dengan cerita Nuh tadi. Jadi bisa mengerti bahwa kita harus setia dan menjaga alam ya. Oke anak-anak saya, demikian video pembelajaran sehari ini ya. Terima kasih.